terkait dengan barang bukti yang tidak benar ya, dan juga soal pemenuhan unsur-unsur pasal di kuasa hukum Jering ya, saya dan Beli Gendo ini cukup terkejut ya hari ini mendapatkan informasi Adam Denny yang melaporkan Jering ditangkap oleh Bareskrim. Dari isu yang kami dengar, ia ditangkap terkait dengan dugaan illegal access ya. Dia jadi mengakses data orang lain tanpa hak dan mentransmisikan. Itu informasi ya. Saya tidak tahu itu lebih tepatnya seperti apa. Tapi berita hari ini terkonfirmasi bahwa ia ditahan. Kita pernah mempersoalkan Adam Denny dengan kegiatannya yang tercela ya, menggunakan keahlian dan kerja di dunia IT melakukan dugaan pemerasan terhadap beberapa pihak gitu, terhadap GB Vesta ya, kemudian juga kepada Jering ya, kepada Jering, dan juga mungkin terhadap dugaan pemerasan terhadap Dr. Tirta ya. Walaupun Dr. Tirta kemudian sekarang jadi konconya, apakah sekarang Dr. Tirta akan tetap menjadi konco dari seorang yang tersangka ditahan? Ya, jadi kami mengapresiasi kerja daripada Bareskrim Polri yang telah menangkap seseorang yang menggunakan keahlian internet di dalam melakukan tindakan-tindakan tercela. Ini kami mengapresiasi dan meminta didalami. Mungkin ada dugaan tindak pidana lain. Salah satunya adalah gambar yang diunggah oleh Jering. Bukan diunggah, yang ditunjukkan oleh Jering minggu lalu ya. Foto seorang yang mirip Adam Denny dan dikonfirmasi bahwa itu Adam Denny, mengacungkan jari tengahnya di depan foto Presiden Jokowi. Ini adalah simbolik ya. Simbolik Adam Denny menghina presiden. Pak Kapolri, saya mendorong sebagai advokatnya Adam Denny dan juga ketua IPW untuk ini diproses juga ya, untuk ini diproses juga agar menjadi pembelajaran. Anak ini seorang anak muda yang punya kemampuan teknologi yang baik, tetapi disalahgunakan untuk melakukan tindakan-tindakan tercela, diantaranya dugaan pemerasan, gitu. Oke. Ya kan ini kalau dalam proses pidana, kalau hari ini beritanya sudah ditangkap, artinya akan ada batas 24 jam sampai dia dinyatakan diperiksa 24 jam sampai dia dinyatakan tersangka. Kalau sampai 24 jam dia masih belum dilepas, berarti statusnya harus sudah tersangka. Tetapi kalau sebelum 24 jam sudah ada rilis, berarti juga sudah ditetapkan tersangka ya. Kalau tetapkan tersangka artinya penyidik ini yang berhak menyampaikan ya. Penyidik apa perbuatan yang dituduhkan kepada Adam Denny. Tapi kita pernah membaca ya di dalam Instagramnya dia mengaitkan dengan seorang tokoh pejabat negara karena dia melaporkan soal korupsi ya, korupsi. Jadi pejabat negara yang tidak komit kepada dia. Nah, di dalam Instagram saya ulas tuh bahwa tindakannya itu tindakannya itu artinya standar ganda. Dia mau melakukan perbuatan yang baik gitu, melaporkan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan kepentingan pribadinya, tidak komit. Saya menduga tidaknya komit ini adalah terkait dengan kesepakatan tertentu. Kesepakatan tertentu ini apa? Bisa saja kesepakatan bernilai ekonomis. Dia seorang pejabat publik ya, kemudian diketahui sesuatu kartu trufnya, suatu perbuatan yang dinilai mungkin bisa dipersoalkan. Ketika tidak terjadi komitmen kemudian mau dilaporkan. Nah, ini kan standar ganda. Mau menegakkan sesuatu yang baik berangkat dari niat yang buruk. Gitu ya. Terhadap Jering juga begitu. Dia membantah
di luar ya, tapi ketika di dalam tidak mau menjawab terkait permintaan 15 miliar berubah jadi 10 miliar, ada permintaan lagi 150 juta. Nah, kita mau menguji satu pernyataannya bahwa dia mempunyai bos yang mempunyai kekuatan di atas Jokowi. Ya. Ini kan ada pernyataannya. Apakah betul dia akan lepas dari proses 24 jam ini, dia dilepaskan atau tidak? Nah, kita juga menguji kepolisian, ya. Menguji kepolisian, pernyataan dia itu benar atau tidak. Kalau kepolisian ternyata dilepas, entah soal cukup bukti atau tidak, artinya pernyataan dia itu berkait, benar ada. Pasal 432 ya, 32 dikaitkan dengan pasal 48. Kalau illegal akses ya. Ancamannya cukup berat, Bang. Oh, itu 8 tahun. Makanya dia langsung ditangkap ya. Ditangkap tanpa panggilan ini ya. Beda nih, dari dipanggil dengan ditangkap. Artinya memang ada tindakan yang mendesak supaya dia tidak melakukan tindak pidana lagi, tidak menghilangkan barang bukti. Jadi dia langsung ditangkap. Jaring Ya, semoga nanti kita beritahu. Ya, kita anggap ini satu peristiwa biasa saja, tidak membuat kami juga merasa gembira atau apa, ya biasa saja ya. Jadi kita lihat proses ini, buat saya siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Kalau dari pernyataan kami tadi bahwa dia juga ada dugaan ingin memeras seorang pejabat publik gitu di dalam Instagramnya. Nah, sekarang ada benarnya dan kami akan buktikan pada sidang minggu depan. Benar ya. gimana beli tanggapan ini? Nanti setelah sidang saya ada statement besar juga. Salah masuk. Belum. Sekarang juga nggak apa-apa mau ngomong. Buka aja ini. Kita akan lanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara mendengar keterangan ahli yang akan diajukan oleh penuntut umum. Penuntut umum ahli yang diajukan sudah hadir. Kami panggil dua orang ahli yang memberikan keterangan hari ini. Yang pertama adalah Dr. Bambang Pratama, ahli hukum ITE, dan satu lagi Kompol Eri Prianto, ahli yang melakukan forensik digital terhadap barang bukti. Namun tadi pagi kami mendapat informasi bahwa Dr. Bambang Pratama ini dinyatakan positif COVID. Jadi untuk hari ini kenalan lagi. Dan yang satu lagi Kompol Heri Prianto hari ini juga memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan dalam perkara atas nama terdakwa Munarman di pengadilan
kami yang kekurangan hari ini beralaman hadir. Diberi kesempatan kepada penuntut umum menghadirkan ahli yang 2 orang, bahkan kita diberi kesempatan ahli visum psikiatri, ya. Dari pihak JPU belum ada yang bisa datang. Jadi ada kaitannya dengan kasus saya juga. Adam Denny sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Kasus apa itu? Dugaan illegal akses. Dugaan illegal akses, dan ini bisa menjadi petunjuk ya Bang ya? Ya. Silakan. Jadi kami telah membuat satu penilaian ya dalam kasusnya Beli Jering ini, bahwa tindakan Adam Denny itu punya motif ekonomi. Ketika kita dalami, ya ketika dalami, dugaan pemerasan muncul, ya. Kemudian muncul pula GB Vesta yang mengaku di dalam Instagramnya diperas 40 juta, ya. Kemudian sekarang ada kasus illegal akses. Sebelumnya saya melihat di Instagramnya Adam Denny satu pernyataan dia bahwa dia akan melaporkan seorang pejabat publik kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi. Tapi ada buntutnya, yaitu bahwa karena ia tidak komitmen pada Adam Denny. Ini standar ganda, ya. Tindakan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi adalah bagus. Tetapi ketika dikaitkan tidak tercapainya komitmen dengan Adam Denny, artinya ada komitmen-komitmen yang tidak terpenuhi terkait dengan kewajiban tertentu atau kesepakatan tertentu. Nah, kesepakatan ini biasanya dalam bentuk satu pemberian sesuatu, ya. Nah, Jering pernah diminta 15 miliar, nego 10 miliar, bahkan 150 juta, ya. Saya juga menduga dugaan illegal akses ini terkait dengan dugaan pemerasan. Saya menduga, ya. Jadi anak muda ini sebetulnya punya punya keahlian, tetapi dilandasi dengan niat buruk, ya, tindakan-tindakan yang tercela. Nah, dia kena batunya di sini, ya. Jadi seperti itulah. Beli seberapa yakin sih kasus ini bisa mempengaruhi kasusnya, Beli meringankan atau bukan? Ya, semoga majelis hakim nanti bisa menjadikan pertimbangan jika apa yang diutarakan oleh saya dan kuasa hukum saya itu memang ada dasarnya gitu, masuk logika, karena orang ini memang punya rekam jejak pemerasan segala macam, korbannya juga sudah ada, belum lagi kasus dia menghina Bapak Presiden Jokowi. Jadi ini saya ingin tunjukkan foto, karena kemarin dia nggak ngaku tuh, dia bilang nama dia bukan Ade, nama dia tuh siapa? ADG, Adam Denny apa lah. Adam Denny dengan bebas atau meringankan, potensi bebas besar, ya. Kami punya argumentasi, nanti kita akan ungkapkan terkait dengan barang bukti yang tidak benar, ya, dan juga soal pemenuhan unsur-unsur pasal di dalam surat dakwaan. Ya. Satu lagi, ini tentang posisinya Tirta ya. Jadi saya mau kasih dia peringatan. Jika Tirta tidak mau buka suara atau mau jadi saksi, berarti satu, dia itu melindungi penghina presiden. Dua, dia melindungi seorang tersangka yang jelas-jelas sedang ditahan. Jadi Tirta tuh jangan cuma bisa ngomong di belakang aja, keluar-keluar gitu loh. Jadi saksi, kalau gentleman tuh jadi saksi. Jangan lari dari tanggung jawab. Beli udah ngirim surat ke dokter Tirta untuk jadi saksi, Pak? Belum. Ada penolakan itu gimana, Beli? Kecewa nggak, Beli? Penolakan si Tirta. Tidak. Ya, saya lihat sebagai tindakan yang penakut sih. Nggak gentleman gitu. Minggu depan kita ajukan suratnya buat dokter Tirta. Ya. Tapi tetap mau Hari Senin dijadikan sebagai kita saksi. akan ajukan Akan sebagai dipanggil karena dia yang pertama kali keluar Iya. masalah foto. Ada hubungan dengan foto-foto Adam Denny yang menghina Pak Jokowi, itu yang memviralkan pertama itu Tirta. Lalu diberitakan oleh Indozone. Itu tahun 2020. Jadi dia harus tanggung jawab gitu. Dia sih membuat suatu hal yang viral, terus sekarang si anaknya cuci tangan, itu kan tindakan yang sangat tidak kesatria. Dia tuh kan paling keras kalau ngomong keluar-keluar tuh. Buktiin sekarang, datang ke sini jadi saksi. Di bawah sumpah, berani nggak dia jujur? Oke. Beli ada pesan nggak Bang, buat berarti Adam? sidang besok lanjut lagi hari apa Bang, dijelasin Hari lagi Bang? Senin kita sidang lagi hari Iya, Adam Denny apa lah. Jadi ini
Turun dikit apa naik? Naikin. Ah. Nah, di sini bisa. Jadi ini bisa dilihat perbedaan wajah Adam Dhani dulu dengan sekarang, cuman beda di rambut dan wajahnya kini sedikit lebih bersih. Terbalik. Ya, ini orangnya sama semua ini. Bisa dicek ke ahli forensik foto kalau nggak percaya. Ini yang dia beri jari tengah kepada presiden ya. Jadi saya harap Bapak Presiden Jokowi membaca atau berita ini atau melihat video ini, jangan sampai anak-anak muda Indonesia tuh meniru apa yang dilakukan oleh Adam Dhani. Jadi jika Adam Dhani ini tidak ditindak oleh aparat, yang saya khawatirkan tuh makin banyak orang akan membuat foto-foto seperti ini karena merasa ini hal yang biasa saja gitu. Jadi ini tolong diproses juga sekalian. Semoga bisa kena pasal berlapis karena di Bali kami sangat percaya karma itu ada. Dia Adam Dhani di sidang pertama dia sudah berbohong di bawah Al-Quran, jadi dia sudah ditegur oleh Tuhannya hari ini kemarin malam. Jadi karma itu ada dan di Gendut ada tambahan sudah. Kenapa beli? Tentang penangkapan Adam Dhani ini saya melihatnya sebagai sebuah petunjuk jika dia memang punya modus operandi yang polanya selalu sama dengan apa yang menimpa saya gitu. Jadi ada unsur pengambilan data secara pencurian data secara tidak sah gitu ya. Jadi ketika saya menelpon dia kemarin marah-marah itu kan karena saya menyangka Adam Dhani yang punya andil untuk menghancurkan akun Instagram saya. Dan ternyata sekarang dia ditangkap dengan peristiwa yang hampir sama gitu. Jadi dia itu mencuri data tanpa hak. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat majelis hakim melihat kasusnya dalam melihat kasus saya. Jadi sebagai pertimbangan jika orang ini memang begitu caranya dia nyari duit, caranya dia bekerja, memeras orang, menjebak, merekam tanpa izin segala macam ya. Dan semoga sih dia bisa belajar ya kalau karma itu ada. Jadi di bawah Al-Quran dia berbohong kepada Tuhannya dia. Jadi mungkin Tuhan marah dan memberi dia karma seperti ini karena terlalu sombong jadi manusia. Terima kasih. Merasa puas gak beli? Biasa aja sih. Oke? Beli gimana?